Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi rangkaian filter analog dalam mata kuliah eksperimen teknik biomedis. Kami dari kelompok A2 yang beranggotakan Nafisa Mautulaili Alami dengan NIM akhir 029, Aurora Korea Kenrasuna dengan NIM akhir 032, Riri Setiadini dengan NIM akhir 034, dan Raditya Maji Soekardi dengan NIM akhir 035. Materi yang akan kita bahas tentang Active Filter Design in Minutes with the Texas Instruments Filter Design Tool, yang akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah Band Stop Filter Design, bagian kedua adalah Band Pass Filter Design, dan bagian 3 adalah High Low and All Pass Filter Design. Untuk pemateri bagian pertama dan bagian kedua adalah Jonathan McClure, dan bagian ketiga pematerinya adalah Michael Brooks. Pada part 1 video akan menjelaskan dan mengekspor pemakaian Texas Instruments Filter Design Tool untuk membuat rangkaian filter aktif bandpass dan menyelesaikan contoh kasus. Berikut kasus yang akan dicoba diselesaikan pada video penjelasannya. Terdapat resolver yang diuji dengan sinyal puncak ke puncak 6 volt 5 kHz. Diasumsikan resolver TR atau rasio transformasi adalah 0,25. Poros resolver berputar pada 600 rpm atau 10 Hz. Oleh karena itu, output belitan sekunder sinus dan kosinus harus 5 kHz, 1,5 volt sinyal puncak ke puncak, yang dimodulasi oleh sinus dan kosinus dari sudut poros sehingga mereka berbeda fase 90 derajat satu sama lain. Pada video dijelaskan juga untuk menghilangkan noise akibat dengungan saluran listrik akan menerapkan notch filter 55 Hz. Idealnya passband tidak akan memiliki redaman atau penguatan pada 5 kHz, sehingga di simulasi ini akan menggunakan stop band 50 Hz dengan atenuasi minus 20 desibel, yang memungkinkan untuk menggunakan filter order rendah. Dengan memperhatikan syarat tersebut, dipilih gain 0 dan frekuensi tengah 55 Hz, bandwidth passband pada 500 Hz, untuk meminimalkan redaman pada 5 kHz, bandwidth stopband pada 50 Hz. Berikut merupakan hasil rangkaian yang disusun dengan menggunakan komponen amplifier TLC27L7 yang memiliki paket ganda untuk menghemat ruang, bandwidth gain lebih tinggi, dan offset lebih rendah. Tidak lupa dengan resistor dan ground-nya. Berikut merupakan hasil run dari rangkaian yang sudah dibuat. Ditujukan notch negatif 118 desibel, frekuensi 50 Hz, di tengah stop band dengan atenuasi negatif 65 desibel, pada range 50 hingga 60 Hz. Pada 5 kHz memiliki slide gain 0,06 desibel dan phase shift negatif 719 derajat. Selanjutnya ada bandpass filter design. Pada video yang kami analisis, diambil contoh bandpass filter pada DTMF Receiver Filter Bank. Dual tone multifrekuensi atau DTMF ini awalnya digunakan untuk mentransmisi key phrase pada sistem telepon. Kemudian tabel di bawah ini adalah frekuensi gelombang sinus yang sering digunakan. Selanjutnya, kita ambil contoh bandpass filter dengan frekuensi 1209 Hz dan 697 Hz untuk mendeteksi kapan key-phrase 1 ini ditransmisi. Percobaan dilakukan dengan menggunakan input seperti pada gambar dengan diasumsikan nilai plus minus 5 volt. Selanjutnya, filter ini akan menghasilkan kurva yang sangat sempit agar frekuensi lainnya tidak menyebabkan kesalahan. Digunakan metode filter tinggi dengan roll-off yang curam di kedua frekuensi. Dimulai dari frekuensi 697 Hz, bandpass dengan tegangan input sebesar 0. Dan passband di sini diatur sekecil mungkin, yaitu pada angka 15 Hz, untuk mendekati ke sinyal berikutnya, yaitu 770, sehingga nantinya tidak akan menyebabkan kesalahan. Kemudian, filter ordernya diubah dari auto menjadi 8 order untuk mendapatkan cekungan pada grafik dan akan otomatis keset menjadi 150 Hz. Selanjutnya, pilih bagian Butterworth filter karena filter ini memiliki roll-off yang lebih curam
tanpa mempengaruhi karakteristik passband ripple daripada Chebyshev filter. Karena tingginya frekuensi center, yaitu 697 Hz, maka diperlukan 4 step untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat kesulitan, akan digunakan multiple feedback topology yang membutuhkan lebih sedikit komponen positif dibanding silent K topology. Untuk menghasilkan hasil yang lebih bagus, dibutuhkan komponen dengan high tolerancy. Komponen high tolerancy kapasitor memiliki harga yang mahal dan sulit dicari, sedangkan high tolerancy resistor memiliki harga yang relatif murah. Pada case ini, digunakan high tolerance resistor pada range 0,5%, dan resistor ini akan sangat mengurangi variansi dalam filter seperti pada gambar yang dihasilkan. Berikut adalah grafik yang dihasilkan dari frekuensi 697 Hz. Selanjutnya, hal yang sama diterapkan di frekuensi 1209 Hz, di mana bedanya passband-nya diganti dengan nilai 25 Hz. Kemudian, setelah desain yang diinginkan sudah sesuai, kemudian akan diekspor dan didapat hasil seperti pada gambar. Berikut ini adalah grafik dari frekuensi 1209 Hz. Frekuensi 697 Hz dan 1209 Hz tadi diuji dan diekspor, kemudian kedua frekuensi tersebut diuji pada rangkaian AC, di mana pada frekuensi 697 didapat nilai atenuasinya sebesar minus 3,32 dB dan shift fasenya sebesar 357 Hz. Sedangkan pada frekuensi terdekatnya, yaitu pada nilai 770 Hz, atenuasinya menjadi minus 78 dB, menyebabkan kurva naik tajam. Hasil atenuasi tidak ideal, tetapi roll-off yang dihasilkan pada stop band sangat baik. Selanjutnya, diuji pada frekuensi 1029 Hz, di mana gain yang dihasilkan itu sebesar 5 dB dengan shift fasenya sebesar minus 353 degree. Sama seperti sebelumnya, roll-off bekerja secara sempurna. Rangkaian ini menunjukkan bahwa frekuensi 697 dan 1209 bandpass filter dan diimplementasikan dengan cara yang lebih simpel. Berikut ini adalah hasil dari implementasi frekuensi 697 dan 1209 Hz. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah high, low, and all pass filter design. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai filter analog pasif yang berfokus pada low pass filter ya. Filter analog pasif ini merupakan rangkaian filter analog yang menggunakan komponen-komponen pasif dan komponen-komponen pasif elektronika dalam rangkaiannya seperti induktor, resistor, dan kapasitor. Dan di sini terdapat low pass filter dan high pass filter. Low pass filter yang biasa diketahui adalah filter yang melewatkan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Dan di sini sudah diberi gambarannya ya. Dimisalkan nih, ada gelombang yang masuk dengan frekuensi tertentu. Ada frekuensi yang rendah, juga ada frekuensi yang tinggi. Mereka akan melewatkan frekuensi yang rendah. Dan frekuensi yang tinggi akan ditahan dan tidak lanjut. Nanti bentuk diagramnya akan seperti ini. Dia frekuensinya akan ditahan saat pada cut off, pada frekuensi cut off-nya. Sedangkan high pass filter saat mencapai cut off, dia akan melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Kebalikan dari low pass filter ya. Contoh gambarannya seperti ini. Ada dua gelombang dengan frekuensi yang berbeda, yang ditahan yang rendah, yang dilewatkan yang tinggi. Kemudian selanjutnya, konsep dasar low pass filter. Contohnya adalah RC filter. Di sini terdapat V-in, V-input, ada V-output, ada resistor, ada kapasitor. Nah, untuk mencari impedansi, karena pada rangkaian pembagi pada umumnya itu bisa menggunakan
ini ya, 2R ya, ada R1, ada R2. Nah, karena di sini kita menggunakan RC filter, tidak pakai resistor, jadi gantinya ada kapasitor, maka harus dicari impedansinya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari impedansi dari kapasitor ini, biasa digunakan rumusan min J per omega C yang sama dengan 1 per J omega C. Nah, di sini omega atau frekuensi sudutnya itu sama dengan 2pi dikali frekuensi. 2pi dikali F. Sehingga bisa didapatkan persamaan baru min C per 2pi dikali dengan F dikali dengan kapasitansi. Nah, karena kapasitansi ini bisa dilihat ya bahwa kapasitansi ini, jika nilai kapasitansinya besar, maka impedansinya akan kecil. Ya, min J ini apa? Min J ini merupakan bilangan imajiner atau setara dengan akar min 1 karena di dalam elektronika sehingga menggunakan J. Tuh, biasanya menggunakan I. Nah, di sini selain tidak hanya kapasitansi yang berperan penting karena merupakan filter frekuensi sehingga frekuensi ini yang lebih penting. Jika frekuensinya 0, maka nilai impedansi C ini akan tak hingga. Tetapi jika frekuensinya tak hingga, maka nilai kapasitansinya ini akan 0. Begitu. Jadi yang kebalikannya ya. Seperti itu. Lalu apa hubungannya impedansi dengan Vout ini? Nah, impedansi ini mempengaruhi tegangan output yang dihasilkan. Nah, untuk selanjutnya, RC low pass filter. Hampir sama dengan rangkaian pembagi tegangan pada umumnya. Ada R, tapi di sini ada gantinya kapasitor ya. Hampir sama kalau rangkaian pembagi adalah Vout per Vin sama dengan R2 per R1 plus R2. Tapi karena di sini menggunakan kapasitor, maka kita gunakan adalah impedansinya, nilai impedansinya. Ya, seperti ini ya. Karena di sini impedansinya diketahui adalah min J per omega C, sehingga untuk mendapatkan nilai Vout per Vin-nya sama dengan min J per omega C per R ditambah min J per omega C. Nah, selanjutnya kita tahu ya bahwa I ini dari tegangan input yang masuk dan arus yang melewati IR dengan yang melewati resistor dan kapasitor itu sama arusnya. Tetapi faktanya bahwa arus dan VR dan tegangan pada R ini, tegangan yang melewati R, melewati resistor, itu memiliki fase yang sama. Tetapi pada kapasitor memiliki perbedaan fase, memiliki minus 90 derajat beda fase antara arus yang masuk pada kapasitor dengan tegangan yang masuk pada kapasitor. Jadi perbedaan antara resistor dan kapasitor yang digunakan di sini adalah berada di beda fasenya. Jika resistor, arus dan tegangannya memiliki beda fase yang sama. Tetapi pada kapasitor, arus dan tegangannya memiliki beda fase 90 derajat yang berbeda. Kemudian, dari situ bisa didapatkan bisa didapatkan perbedaannya, bisa diketahui perbedaannya, di mana letak perbedaannya. Untuk lebih lanjutnya, dibahaslah diagram fasor. Fungsinya adalah untuk apa diagram fasor ini? Ya, untuk nanti kita mengetahui berapa besarnya Vout, apa hubungannya Vout dan Vin-nya, berapa besarnya nilai Vout per Vin-nya, apa hubungannya dengan impedansinya gitu ya. Nah, dimisalkan nih nilai resistornya adalah 1. Nah, nilai impedansinya
diketahui ya. Nah, nilai impedansinya demikian ini. Nah, karena di dalam diagram fasor ini adalah diagram horizontal, ada garis horizontal yang menyatakan keadaan nyata, yang menunjukkan keadaan nyata dari impedansi real dari resistor, kemudian ada garis vertikal yang menunjukkan nilai imajiner dari yang diisi oleh impedansi kapasitor. Nah, ini dimisalkan 1, 1, 1, min 1, 1, 1, min 1, min 1 gitu ya. J min J gitu ya. Ya, karena ZJ ini merupakan tadi persamaannya adalah min J per omega C, sehingga dia arahnya ke bawah seperti ini. Nah, kemudian lalu apa hubungannya dengan VOUT dan VIN? Nah, untuk mendapatkan VIN-nya ini, untuk mendapatkan nilai real dari impedansi R-nya adalah kita gunakan diagram fasor ini untuk mendapatkan impedansi in-nya, yaitu dari penjumlahan ini. Karena tadi ZC-nya merupakan ke bawah ya, min J ya. Lalu berapa sudut impedansi yang dihasilkan gitu ya. Sudut impedansi in yang dihasilkan. Ya, dengan menggunakan rumus Pitagoras didapatkan hasil demikian seperti ini. Diagram fasor untuk R sama dengan mutlak Z, mutlak impedansi C, impedansi kapasitornya itu sama dengan A. Jadi seperti ini. Sama dengan A per akar A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 1 per akar 2. Jadi didapatkan VOUT per VIN-nya itu sama dengan 1 per akar 2. Lalu berapa sudutnya yang didapatkan? Nah, sudut yang didapatkan karena tadi merupakan sudut 90 derajat minus 90 derajat, maka untuk mendapatkan besar sudut impedansi in-nya berapa? Didapatkan minus 45 derajat. Nah, dari situ atenuasi RC low pass. Jadi melemahkan ya. Jadi seperti ini, melemahkan. Bentuknya itu diagramnya seperti ini. Diagramnya turun. Dia karena low pass ya. Karena tadi kemudian untuk mendapatkan nilai magnitudenya berapa desibel, tadi dapat menggunakan rumus 20 log VOUT per VIN. Tadi kan 1 per akar 2 ya. Jadi berapa desibel? Nah, nanti kita hitung di selanjutnya. Ini VOUT per VIN. Tadi kan ini ya, kita gunakan ini. Nah, bisa dilihat hasilnya kan seperti ini, sekian ini ya. Kita nggak tahu ini berapa desibel nih. Tadi kan 20 log 1 per akar 2. 1 per akar 2. Nah, terus bisa dilihat nih, pada keadaan idealnya VOUT pada keadaan idealnya ini diagram low pass-nya itu lurus, langsung tercut off. Terpotong di sini. Pada frekuensi cut off-nya terpotong di sini. Maksudnya dia langsung low pass-nya itu di sini. Potong gitu. Tetapi pada nyatanya dalam kasus nyatanya dia akan perlahan. Frekuensinya perlahan. Magnitudenya turun perlahan berdasarkan frekuensinya gitu ya. Karena semakin tinggi frekuensinya, maka dia akan semakin turun. Di awal tadi ya, idealnya tuh langsung terpotong. Kalau frekuensi cut off-nya adalah 10 Hz, maka dia sudah terpotong di sini. Dan selanjutnya adalah 0 gitu. Tetapi pada keadaan nyatanya
Jika frekuensinya itu melebihi frekuensi cutoff, dia pelan-pelan, tidak langsung habis 0. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah seperti ini. Tadi ya, V out per V ini dalam desibel berapa? Min 3 desibel. Dan pada body plotnya, Bapak tadi sudutnya min 45 derajat. Referensi yang kami paparkan barusan dikutip dari pemateri Michael Fuchs tahun 2021 dengan judul Analog Filters. Publishernya adalah IFE, TU Grass. Selanjutnya dari pemateri Jonathan McClure pada tahun 2020 dengan judul Filter Design Tool. Publishernya dari Texas Instruments. Demikian pemaparan presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada yang kurang atau salah dalam penyampaian materi ini. Kritik dan saran saudara sangat kami harapkan dan hargai untuk perbaikan ke depannya. Kami ucapkan terima kasih.